Seperti biasa, aku sempatkan ke dapur, mengambil terong segar dan minyak zaitun dari keranjang dan membawanya pelan-pelan ke kamar mandi. Tapi hari itu, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi ada pantulan kaca dari jendela dapur yang sepertinya memantulkan bayangan dari lantai atas. Aku tak yakin, tapi jantungku berdebar tak karuan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan rutinitasku yang aneh itu dengan menyiram tanaman, membersihkan peralatan dapur, tapi semua tetap saja mengarah ke satu hal. Terong itu membuatku ketagihan dan lupa duniawi. Namaku Ayu, usia 36 tahun. Aku seorang janda, bukan janda glamor seperti di sinetron, tapi janda biasa yang bekerja keras untuk hidup. Sudah 2 bulan aku bekerja di rumah besar ini, milik seorang pria paruh baya, bernama Pak Adrian, seorang duda, berumur sekitar 48 tahun. Tenang, ini bukan kisah cinta pada pandangan pertama. Malah, aku sendiri belum tahu kemana hidup akan membawaku. Setiap pagi, aku bangun jam 4:30, mengenakan seragam daster hijau polos, dengan lengan pendek dan kerudung kecil, yang aku ikat sederhana di belakang kepala. Bukan karena aku religius, tapi karena rambutku gampang lepek kalau kena uap dapur. Hari itu, seperti biasa, aku memulai dengan menyapu halaman yang penuh daun jambu. Pak Adrian tinggal sendirian di rumah ini. Rumahnya 2 lantai, sepi, tapi bersih dan rapi. Sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu, dia hanya fokus bekerja sebagai arsitek freelance dari rumah. Sesekali saja ada tamu datang. Biasanya, klien atau rekan bisnisnya, selebihnya hanya aku dan dia. Aku ingat jelas, hari pertama aku mulai memperhatikan kebun belakang. Banyak tanaman sayur yang tumbuh liar. Ada tomat, pare, cabai, dan satu tanaman yang cukup subur, terong ungu besar, yang panjang-panjang dan segar. Aku suka masak, dan aku tahu betul bahwa sayur itu bukan cuma buat sambal. Tapi, aku tidak masak semua. Aku simpan beberapa untuk rutinitas pribadiku. Mungkin kalian akan bingung, tapi belum saatnya aku jelaskan kenapa. Satu hal yang perlu kalian tahu, aku selalu membawa 1 terong ke kamar mandi setiap 3 hari sekali. Aku sembunyikan dalam ember kecil berwarna biru. Tidak ada yang pernah memperhatikan, atau setidaknya begitu pikirku. Hari itu, Pak Adrian sempat memanggilku ke ruang tamu. Yuk, tolong bersihin meja kerja saya di lantai atas ya. Habis itu, kamu bisa istirahat dulu, katanya tanpa melihat wajahku. Aku menurut. Di atas meja kerja beliau, aku melihat tumpukan kertas desain pensil arsitek dan mug kopi yang aromanya masih hangat. Tapi yang menarik perhatianku, bukan itu. Ada foto keluarga lama di pojok rak, seorang wanita cantik dan seorang anak perempuan kecil. Wajah Pak Adrian tampak lebih muda di sana. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu lanjut bekerja. Aku baru turun sore harinya, dan seperti biasa, aku sempatkan ke dapur, mengambil terong segar dari keranjang, dan membawanya pelan-pelan ke kamar mandi. Tapi hari itu, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi ada pantulan kaca dari jendela dapur yang sepertinya memantulkan bayangan dari lantai atas. Aku tak yakin, tapi jantungku berdebar tak karuan. Aku belum bisa menceritakan semuanya sekarang, tapi kalian harus tahu, hidup di rumah ini membuatku sering menyimpan banyak tanya, bukan hanya tentang Pak Adrian, tapi juga tentang diriku sendiri. Aku bukan pembantu biasa, dan terong itu bukan hanya sayur. Tunggu sampai kalian tahu kenapa aku menyayanginya. Pagi itu, aku mengenakan daster oranye motif bunga kesil-kesil dengan apron hitam polos. Karena hari Jumat biasanya jadwal bersih-bersih berat. Sambil mengepel lantai, aku mulai memutar ulang dalam pikiranku perasaan aneh semalam. Aku bukan perempuan penakut, tapi entah kenapa, sejak kejadian di kamar mandi itu, aku merasa seperti selalu diawasi. Jendela kamar mandi rumah ini memang kecil, tapi letaknya langsung menghadap ke balkon lantai 2. Aku mulai curiga,
Apa mungkin Pak Adrian sempat melihatku? Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan rutinitas, menyiram tanaman, membersihkan peralatan dapur. Tapi, semua tetap saja mengarah ke satu hal. Terong. Pagi itu, saat aku sedang memisahkan sayur di dapur, Pak Adrian tiba-tiba berdiri di belakangku, diam-diam, seperti bayangan. "Yuk, kamu suka banget ya sama terong?" tanyanya tiba-tiba. Tanganku langsung berhenti di atas talenan. Iya Pak, terong bagus buat masakan," jawabku gugup. "Saya lihat beberapa kali kamu bawa satu ke kamar mandi, cuma penasaran aja." Dada ini langsung berdegup kencang. Aku pura-pura tenang, mencoba tersenyum. "Oh, itu kadang saya pakai buat ramuan alami Pak. Kulit saya sensitif, saya suka pakai bahan-bahan dapur." Dia mengangguk pelan, tapi tatapan matanya bukan tatapan orang yang benar-benar percaya, lebih seperti orang yang menyimpan tanda tanya besar. Hari berjalan biasa saja, tapi setelah makan siang, aku melihat satu hal yang membuatku nyaris menjatuhkan gelas. Kamera kecil tersembunyi di pojok dapur, di belakang vas hiasan plastik. Aku bukan ahli teknologi, tapi itu jelas bukan benda dekorasi. Aku mulai bertanya-tanya. Apa Pak Adrian mulai curiga? Apa dia berusaha mengawasi aku? Atau memang selama ini aku sudah diawasi? Kepalaku mulai penuh. Tapi aku tak bisa bertanya. Aku hanya pembantu dan janda. Siapa yang akan percaya? Aku tidak menyimpan maksud aneh. Malam harinya, saat aku mengecek ember kecil biru, tempat aku biasa menyimpan terong untuk ritual mandi, aku merasa benda itu bergeser sedikit dari posisi semula. Aku pegang. Masih lembab, tapi ada bekas sidik jari asing di pegangannya. Bukan milikku. Aku tak tahu pasti apa yang sedang terjadi, tapi satu hal jelas, aku tak lagi sendiri dalam rahasia ini. Dan anehnya, semakin aku dicurigai, semakin besar rasa ingin tahuku tentang Pak Adrian. Apa benar dia hanya pria kesepian? Atau lebih dari itu? Hari ketiga setelah aku menyadari ada kamera kecil di dapur, aku belum berani menyentuh atau memindahkannya. Yang bisa kulakukan hanyalah berpura-pura tak tahu apa-apa. Pagi itu, aku mengenakan daster biru tua lengan panjang dengan sabuk kain. Di pink, modelnya sederhana, tapi cukup rapi untuk menyambut tukang gas dan sayur langganan yang datang tiap Senin. Namun yang mengejutkanku bukan kedatangan tukang sayur, tapi saat aku masuk ke gudang kecil dekat dapur untuk mengambil pel, aku melihat sebuah bungkus plastik transparan berisi tisu basah dan sarung. Tangan latex disimpan di dalam kotak perkakas. Aku bergidik. Siapa yang simpan ini? Gumamku dalam hati. Gudang itu hanya aku dan Pak Adrian yang bisa masuk. Tapi buat apa seorang pria duda yang tinggal sendiri menyimpan benda seperti itu di dekat dapur? Bukan di kamar mandi. Setelah membersihkan lantai, ruang tamu, aku naik ke lantai 2. Seperti biasa untuk mengganti sprei kamar utama. Pak Adrian sudah berangkat ke kantor arsitek kecilnya hari itu. Aku sempatkan masuk ke ruang kerjanya yang selalu tertutup. Dan disitulah aku melihat barang mencurigakan kedua di antara tumpukan kertas kerja dan miniatur rumah. Ada satu buku catatan dengan label kecil. Observasi harian, dapur dan pembantu. Tanganku langsung dingin. Aku buka pelan. Tulisannya jelas milik Pak Adrian. Hari ini, Ayu kembali membawa terong ke kamar mandi. 3 kali sudah dalam 2 minggu. Paula Tartor, mungkinkah digunakan untuk aktivitas tidak pantas? Perlu bukti visual. Kamera dapur masih kurang menjangkau titik keluar masuk. Pertimbangkan tambahan kamera tersembunyi di area jemuran atau dekat kamar mandi. Aku langsung tutup buku. Itu, nafasku memburu. Jadi benar, dia mengawasi aku. Bukan karena peduli. Bukan karena penasaran soal terong buat kulit, tapi karena dia mencurigaiku melakukan hal-hal yang kotor. Aku marah. Tapi aku tak bisa sembarang menuduh. Statusku hanya pembantu. Sekali aku menyinggung, aku bisa kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Malam itu aku duduk di dalam kamar. Hanya ditemani kipas angin dan cahaya lampu temaram. Aku tatap terong ungu di atas nampan kecil. Warnanya masih segar, aroma khasnya menyatu dengan ramuan herbal yang biasa kupakai untuk lulur alami warisan nenekku. Terong ini bukan alat bantu, tapi
alat perawatan kulit tradisional dari kampungku. Kupakai untuk pijat dan mengangkat sel kulit mati. Setelah direndam dalam air kapur sirih dan daun sirih. Tapi, siapa yang akan percaya? Esok paginya, Pak Adrian turun dengan kemeja putih lengan pendek. Ia menyapaku seperti biasa. Namun suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Kamu tidur nyenyak yuk. Minggu depan, rumah ini mau direnovasi sedikit. Area belakang, dekat kamar mandimu. Mataku langsung waspada. Area kamar mandi. Jangan-jangan dia akan pasang kamera baru di sana. Terkadang, bahaya bukan datang dari teriakan, tapi dari senyum yang terlalu sopan. Aku mulai merasa, ini bukan sekadar kecurigaan biasa. Ini seperti permainan, dan sayangnya, aku sedang berada di tengah-tengahnya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Tanganku gemetar saat meremas terong ungu yang sudah direndam semalaman bersama air perasan kunyit, daun sirih, dan minyak kelapa murni. Wajahku terpantul pucat, tapi bukan karena takut, lebih pada campuran antara malu, kecewa, dan bingung kenapa aku harus menyembunyikan sesuatu yang seharusnya bisa dijelaskan dengan sederhana. Karena aku tahu, orang sepertiku, janda, pembantu, sendirian, seringkali bukan didengar, tapi dihakimi duluan. Hari itu aku mengenakan daster putih bersih, berlengan 3/4, dengan renda di ujung leher. Seperti daster yang dulu sering kupakai saat masih tinggal bersama mendiang suamiku. Entah kenapa, aku merasa ingin memakai sesuatu yang membuatku terasa berharga, meskipun hanya di mataku sendiri. Aku mulai membersihkan rak buku Pak Adrian seperti biasa. Tapi hatiku kacau. Mataku terus menatap jendela di kamar atas arah langsung ke kamar mandi. Dan benar saja, tirai jendela itu sekarang diganti dengan kaca transparan gelap. Dia sudah pasang pengintai baru, bisikku pelan. Aku tahu, aku merasa itu di tulang belakangku. Setelah makan siang, aku duduk sendirian di dapur. Tanganku memainkan sendok teh. Tapi hatiku justru diserbu kenangan tentang bagaimana dulu suamiku yang sederhana memperkenalkan metode lulur dengan terong yang diturunkan dari ibunya. Tentang malam-malam di mana aku merasa cantik hanya dengan ramuan alami kampung sendiri, bukan krim-krim mahal di etalase mall. Tentang harga diri seorang wanita yang tetap bisa merasa berharga meskipun ia hanya memiliki bahan dapur dan kepercayaan diri seadanya. Aku ingin menjelaskan semua itu ke Pak Adrian. Tapi, bagaimana caranya? Aku takut dianggap pembual, takut dianggap murahan. Dan lebih dari itu, aku takut jika ia tahu kebenarannya. Ia tetap tidak peduli. Karena niatnya sudah berubah, dari mencurigai menjadi mengontrol. Malamnya aku menulis surat, bukan surat pengunduran diri, tapi surat kejujuran. Isinya tentang terong, ramuan warisan ibuku, dan alasanku menjaga kebiasaan itu secara pribadi. Kupikir akan kukirim besok, tapi saat aku menuju dapur untuk menyimpannya, aku melihat sesuatu di lantai dekat kulkas. Kabel kecil menjulur dari celah rak, tersambung ke sebuah kamera mikro. Mataku basah, bukan karena aku takut dituduh lagi, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa seperti ditelanjangi diam-diam. Kadang, yang menyakitkan bukan ketika kita disangka buruk, tapi ketika niat tulus kita dinokinjek oleh orang yang dayam-dayum ingin mengendalikan semua sisi hidup kita. Dan saat itu, aku bersumpah, entah bagaimana, aku akan membalikkan keadaan. Hari itu, aku tak mengenakan daster seperti biasanya. Aku sengaja pakai baju panjang warna pastel lembut, model kurung longgar dari bahan rayon, dan jilbab tipis polos yang hanya kusampirkan di bahu. Tampilan ini membuatku tampak lebih rapi dan berjarak. Aku tidak sedang mempercantik diri, aku sedang memperkuat diriku. Malam tadi aku menangis, bukan karena lelah, bukan karena takut, tapi karena dalam rumah ini, yang dulu terasa seperti tempat berlindung, aku mulai merasa asing. Bahkan tiap aku mengambil air untuk mandi, aku selalu menoleh 2 kali, seakan ada yang melihat dari balik ventilasi. Hari ini aku putuskan, aku tidak bisa terus sembunyi, tapi aku juga tak bisa menyerang secara langsung. Karena, kalau aku langsung tuduh Pak Adrian, dia bisa balas dengan mengatakan, aku tidak waras, atau bersikap defensif, karena memang merasa bersalah, dan aku tak mau kehilangan pekerjaan ini. Aku masih butuh makan,
Jadi, aku lakukan sesuatu yang pelan, namun pasti. Aku mulai menyusun rencana. Pertama, aku menyembunyikan kamera mikro yang kudapati kemarin tanpa mematikannya. Aku hanya menggesernya sedikit, agar mengarah ke dinding polos, supaya si Oliola masih aktif. Kedua, aku meletakkan terong di atas meja kamar mandi, di samping sebotol minyak kelapa dan gulungan kapas, lalu kudiamkan begitu saja, tanpa kugunakan. Aku ingin tahu seberapa dalam obsesi Pak Adrian terhadap rahasia kecilku ini. Dan benar saja, sore itu, saat aku menyapu halaman depan, aku lihat Pak Adrian berdiri lama di balkon lantai 2. Dia menyapaku singkat, lalu berkata, "Ayu, terongnya hari ini enggak kamu bawa ke kamar mandi ya? Padahal biasanya 3 hari sekali kan?" Hatiku mencelos. Dia mencatat semuanya, bahkan ritme waktuku. Dan sekarang, dia sudah cukup berani menyampaikannya dengan nada santai, seolah-olah semua itu bukan pelanggaran privasi. Aku hanya tersenyum kecil dan menjawab pelan, "Hari ini lagi gak sempat, Pak." Malam harinya, aku membuka laci kecil di dapur dan menyelipkan catatan kecil yang kubuat sendiri. Aisinnya pendek. Kadang yang kau kira misteri hanyalah tradisi. Kadang yang kau intip bukan kesalahan, tapi kepercayaan yang sedang kau langgar. Kupastikan catatan itu bisa dengan mudah ditemukan jika Pak Adrian menggeledahku lagi. Aku ingin dia tahu. Aku mulai sadar, tapi tak langsung melawannya. Aku ingin dia merasa takut karena ketenanganku. Takut karena aku bisa membalas kapan saja aku mau, tanpa harus berteriak. Aku tak punya kekuatan, tak punya jabatan. Tapi aku punya akal dan kehormatan. Dan kadang, dua hal itu cukup untuk membuat siapapun yang mengintai merasa lebih kecil dari bayangannya sendiri. Permainan sunyi ini baru dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan diam. 3 hari berlalu sejak aku mulai mainkan permainan diam-diam dengan Pak Adrian. Tapi yang berubah bukan hanya suasana di rumah ini, tapi juga cara dia memandangku. Dulu, tatapannya seperti juragan kepada pembantu. Kini, lebih seperti seseorang yang menyimpan rasa penasaran yang tak selesai-selesai. Pagi itu aku mengenakan kebaya encim lengan pendek, warna hijau tua, dengan bawahan jarik sederhana. Karena hari itu, hari Jumat Kliwon. Hari di mana aku biasa membersihkan ruangan ibunya Pak Adrian, yang sudah lama meninggal. Rumah ini punya aura aneh tiap Jumat Kliwon. Dan aku tahu, kadang Pak Adrian sengaja pulang lebih awal di hari itu. Bukan karena pekerjaan, tapi karena dia merasa sepi. Tapi hari itu berbeda. Saat aku membersihkan kamar almarhumah, aku menemukan bingkai foto tua di balik rak lemari. Foto seorang perempuan muda, mengenakan kebaya, wajahnya mirip sekali denganku. Terpaku. Apa ini ibunya dulu waktu muda? Tak lama, Pak Adrian muncul di ambang pintu. Diam. Aku berdiri gugup. Bingkai foto itu masih di tanganku, tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah kalimatnya. Ibu saya dulu juga suka pakai ramuan dapur buat mandi. Kedang pakai terong juga, bukan buat masak, tapi buat lulur. Darahku berdesir. Dia tahu, saya tahu kamu pakai itu bukan buat yang aneh-aneh. Ayu, lanjutnya, pelan. Tapi waktu awal saya lihat kamu bawa itu terus ke kamar mandi. Saya takut kamu sama seperti mantan pembantu kami yang dulu. Aku tak sanggup bicara. Sebab, untuk pertama kalinya, dia bicara dengan nada manusiawi. Bukan mencurigai, tapi mengungkapkan ketakutannya sendiri. Sore itu, aku tak sengaja mendengar teleponnya dari ruang kerja. Suaranya rendah. Enggak, aku belum yakin. Tapi Ayu itu beda. Dia jaga martabatnya. Bahkan saat aku coba jebak dia tetap tenang. Aku takut. Aku justru mulai suka. Jantungku serasa diremas. Ini bukan sekadar permainan pengintaian lagi. Ada perasaan yang tumbuh. Tapi perasaan siapa yang lebih berbahaya. Malam itu, aku duduk di dalam kamar. Tak ada suara. Terong, handuk, dan minyak rempah masih terletak di atas nampan kayu. Seperti biasa, tapi kali ini bukan hanya karena ritualku, tapi karena aku tahu mata di luar sana menatap dengan cara yang berbeda. Dari sinar mata yang dulu mencurigai, kini aku mulai melihat keraguan dan
ketertarikan. Tapi apakah itu cinta? Atau hanya rasa bersalah yang berubah bentuk? Yang jelas, permainan ini sudah berubah arah, dan perasaanku mulai ikut terlibat. Aku bangun pagi dengan rasa yang aneh, antara tenang dan waspada, antara ingin menjauh dan ingin tahu lebih dalam. Hari itu, aku mengenakan blus panjang motif bunga kecil warna krem dengan celana kain longer warna coklat tua. Rapi, sopan, dan tetap sederhana. Tapi aku sadar setiap kali aku lewat di dekat Pak Adrian, matanya mengikuti gerakku. Dulu tatapannya mencurigai, kini seperti orang yang sedang menyimpan sesuatu yang tak bisa dia katakan. Saat menyapu ruang tengah, aku melihat sebuah benda kecil di meja makan. Sebuah bungkus plastik berisi lulur herbal siap pakai, bertuliskan ekstrak terong dan daun sirih untuk perawatan kulit tradisional. Ada catatan kecil di atasnya. Saya beli ini di toko herbal dekat kantor. Ternyata kamu benar. Memang bisa menyembuhkan. Bukan sekadar disalahartikan. Tanganku gemetar, antara ingin menangis dan ingin tertawa getir, karena sekarang dia percaya. Setelah sebelumnya menuduh secara diam-diam, tapi kenapa aku justru merasa kehilangan? Kendall, hari itu, saat aku sedang menjemur pakaian, Pak Adrian tiba-tiba keluar ke taman. Biasanya dia jarang bicara saat aku bekerja, tapi kali ini, dia menghampiri dengan ekspresi berbeda. Yuk, kamu pasti mikir saya gila. Ya, atau jahat. Tapi, jujur, dari awal bukan cuma karena terong. Aku takut jatuh hati sama orang yang terlalu diam, tapi terlalu kuat. Aku terdiam. Hatiku seperti disambar halilintar. Perasaan itu nyata, tapi aku belum tahu apa aku juga merasakannya. Malamnya, aku menulis di buku catatanku sendiri. Bagaimana jika orang yang dulu mengintaimu tiba-tiba membuka pintu hatinya? Dan bagaimana jika kau mulai masuk, meski tahu ada jebakan di dalamnya? Aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Di tanganku, terong ungu kecil dari ladang belakang, yang kupotong rapi dan kupakai seperti biasa untuk ritual kulit. Bukan karena ingin diperhatikan, tapi karena aku sedang mencari diriku sendiri dalam rutinitas itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihatku. Lebih dari sekadar seorang pembantu. Kadang, kita takut membuka hati, karena hati punya cara paling aneh untuk menghukum kita saat kita salah memilih. Tapi bagaimana kalau kali ini hati itu benar-benar ingin sembuh? Hari itu, hujan turun sejak subuh. Langit mendung, dan angin membawa dingin yang masuk sampai ke tulang. Aku menjerang air jahe di dapur, sambil meringkuk di kursi kecil dekat kompor. Hujan selalu membangkitkan kenangan, termasuk kenangan buruk yang kupaksa kubur dalam-dalam. Pak Adrian belum berangkat ke kantor. Dia duduk di ruang tamu, dengan sweater dan celana kain, membaca koran yang mungkin tidak betul-betul dibaca. Sesekali aku melihatnya mencuri pandang ke arahku. Bukan dengan tatapan nakal, tapi tatapan seseorang yang sedang ingin bicara, tapi takut mendengar jawabannya. Sekitar jam 9, dia mendekat ke dapur dan berkata pelan, "Ayu, kamu pernah disakiti ya?" Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh bagian terdalam yang sudah lama kututup rapat. Aku jawab dengan senyum tipis, "Semua orang punya luka, Pak. Tapi nggak semua luka butuh dipamerin." Dia mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku cuma mau bilang, kamu nggak sendiri." Hari itu, aku tak konsentrasi kerja. Setiap sentuhan kain lap ke permukaan meja membawa bayangan masa lalu. Suamiku dulu, kehidupan pernikahan yang ringkih, tuduhan, fitnah, dan perpisahan. Dan aku sadar, aku belum benar-benar sembuh. Sore harinya, aku mandi agak lama. Aku membawa terong ungu kecil yang sudah kupotong dan kuhaluskan bersama air kunyit. Tapi kali ini, ritual itu terasa lain, seperti aku sedang mencoba menyembuhkan luka di dalam diriku sendiri. Bukan hanya kulit yang ingin kucuci bersih, tapi juga hati. Tapi saat aku keluar dari kamar mandi,
Aku melihat Pak Adrian berdiri di ujung lorong. Wajahnya tegang, tangannya menggenggam kertas catatan yang dulu kuselipkan di dapur. Kadang yang kau intip bukan kesalahan, tapi kepercayaan yang sedang kau langgar. Dia menatapku penuh rasa bersalah, lalu bertanya lirih, "Apa aku udah terlalu jauh, Ayu?" Aku menarik napas panjang lalu menjawab, "Bukan soal sejauh apa, Pak. Tapi soal kenapa Bapak memilih diam dan mengawasi, daripada bertanya dengan jujur sejak awal. Ada luka-luka yang bukan karena cinta, tapi karena pengkhianatan kepercayaan. Dan kadang, orang yang kita kira ingin menyayangi, ternyata hanya ingin menebus rasa bersalahnya sendiri." Pagi itu, aku berdiri lama di depan jendela dapur. Langit terang, tapi dadaku terasa berat. Aku tahu, waktunya sudah dekat. Bukan waktu untuk pergi, tapi waktu untuk memilih. Semalaman aku tidak tidur. Kata-kata Pak Adrian di lorong semalam mengendap seperti ampas kopi. "Apa aku sudah terlalu jauh, Ayu?" Dan jawaban dariku masih bergema. "Ini bukan soal seberapa jauh, tapi kenapa Bapak memilih cara itu?" Malam itu juga, aku menulis surat. Bukan karena ingin pergi, tapi karena aku perlu menetapkan batas. Hari itu, aku mengenakan kemeja panjang, putih bersih, dan celana kain longgar warna abu muda. Baju yang biasanya hanya kupakai kalau ikut pengajian atau hari-hari tertentu. Aku ingin tampil rapi dan kuat. Karena hari itu, aku akan bicara. Pak Adrian terlihat gugup saat melihatku menyuguhkan teh pagi. "Ayu, mungkin gak pantas? Ya, setelah semua yang aku lakukan. Tapi aku gak bisa bohong. Aku merasa ada sesuatu di antara kita. Dan mungkin aku jatuh cinta." Kata-katanya lembut, tapi justru membuat dadaku sesak. Aku duduk di hadapannya, menatap langsung, dan untuk pertama kalinya, aku bicara dengan suara yang tak bergetar sama sekali. "Pak, saya ini pembantu, janda, umur ke-36, hidup saya tidak seindah apa yang mungkin. Bapak bayangkan, setelah mengintip dari kamera tersembunyi, apa Bapak yakin perasaan itu benar? Atau jangan-jangan cuma rasa bersalah yang berubah rupa?" "Dia terdiam. Saya bukan wanita yang perlu dikasihani, Pak. Saya hanya minta dihormati." Aku lalu mengeluarkan surat yang kutulis malam tadi. Surat pengunduran diri. Tapi belum kuserahkan. Kalau Bapak masih mau saya tinggal di rumah ini, hanya sebagai pembantu, tanpa rasa penasaran, tanpa kamera, tanpa pengawasan, saya akan tetap tinggal. Tapi kalau tidak, saya akan pergi hari ini juga." Pak Adrian mengambil surat itu dengan tangan gemetar, tapi tidak membukanya. Ia hanya menatapku dan mengangguk pelan. Malam itu aku mandi dengan air rebusan rempah dan terong seperti biasa. Tapi kali ini, bukan untuk dilihat siapa-siapa. Bukan untuk dijadikan bahan spekulasi, tapi untuk menyembuhkan diriku. Diriku yang sudah terlalu lama diam. Dan saat keluar dari kamar mandi, aku melihat meja dapur bersih dengan satu benda yang membuat hatiku mencelos. Kamera kecil itu sudah rusak, dihancurkan, dan diletakkan di sana. Seperti permintaan maaf yang tak diucapkan. Kadang cinta datang dari tempat yang salah, tapi kita tetap punya hak untuk memilih. Apakah akan memaafkan atau melindungi diri kita sendiri? Aku belum tahu apakah ini akhir dari semuanya. Tapi yang pasti, aku baru saja memenangkan perang kecil dalam hidupku sendiri. Sudah 1 minggu sejak kamera itu dihancurkan. Sejak surat pengunduran diri itu tak pernah dibuka. Dan sejak aku memilih untuk tetap tinggal dengan satu syarat, aku bukan wanita yang bisa diintip dan dicurigai sesuka hati. Aku masih bangun pagi, masih menyapu halaman, mencuci baju, dan mandi dengan terong ungu kecil yang kuhancurkan sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kulitku yang kini makin lembut, dan hatiku yang makin kuat. Hari-hari kami berubah. Pak Adrian tak lagi melibatkan perasaan dalam sorot matanya, setidaknya tidak secara gamblang. Dia kembali menjadi majikan, tapi majikan yang tahu batas. Dan aku kembali jadi pembantu, tapi pembantu yang dihargai seperti manusia. Suatu pagi, ia memanggilku ke ruang tamu. Di tangannya ada kotak kecil berisi sabun herbal, salah satunya bertuliskan ekstrak terong ungu. "Ramuan Ayu. Saya kerjasama dengan produsen lokal," katanya, canggung. "Nama kamu saya pakai. Karena inspirasi ini,
datang dari kamu. Aku menatapnya antara geli dan bangga. Jadi sekarang, kataku, senyum tipis. Bapak nggak perlu lagi pasang kamera cuma buat tahu manfaat terong. Ya, kami tertawa. Untuk pertama kalinya tanpa rasa canggung, tanpa rasa bersalah. Dan akhirnya, aku tahu, cerita ini bukan soal aku, bukan soal Pak Adrian, bukan juga soal cinta, tapi tentang bagaimana sebuah kecurigaan bisa berubah jadi kesadaran, tentang bagaimana martabat seorang perempuan tak bisa diukur dari statusnya, pekerjaannya, atau benda yang ia bawa ke kamar mandi. Aku tetap jadi pembantu di rumah itu, tapi bukan karena tak punya pilihan, melainkan karena aku memilih untuk tinggal dengan kepala tegak dan hati damai. Kadang, yang kita pikir aneh atau negatif, ternyata justru menyimpan rahasia sederhana. Perawatan diri, kesembuhan jiwa, dan rasa sayang yang tulus pada tubuh sendiri. Dan oh ya, terong itu masih kupakai sampai sekarang. Tapi jangan tanya buat apa, karena sekarang, satu Indonesia sudah tahu jawabannya.